Halo anak-anak sekolah minggu GKA Sion. Lause punya pengumuman. Berdasarkan peraturan pemerintah, selama pandemi ini kita masih harus bersabar untuk tidak beribadah di gereja dan tetap dalam ibadah online setiap minggunya. Lause berharap kalian selalu bertekun dalam doa dan tetap bersemangat ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Papa Mama dan adik-adik. Berjumpa lagi dalam ibadah anak. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan ibadah berikut ya. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik mengikuti ibadah online. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi dari lause-lause dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik harus fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi anak-anak semua. Lause buka dulu maskernya ya. Jumpa lagi dengan Lause Hendro. Apa kabar semuanya? Pasti kalian semua sehat-sehat semua ya. Kita akan memuji nama Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu dari Terbit Matahari. Dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke, pagi-pagi kita akan tetap memuji nama Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pimpinan Tuhan selama seminggu ini. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan dari malam hingga pagi hari ini. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan yang pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami semua sudah berdoa. Amin. Anak-anak, Lause yakin kalian diciptakan Tuhan, lahir itu semua adalah istimewa. Ya, kita akan menyanyikan lagu Ku Istimewa. Ada gerakannya ya, semua pakai gerakan. Oke, ayo semuanya bangkit berdiri. Ayo set. Boleh katakan ku tak berarti, dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku,
lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi ya, dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku tak berarti. Dunia boleh katakan ku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengar apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Setiap kita istimewa di matanya Tuhan ya, anak-anak ya. Kita akan lanjutkan pujian kita akan nyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Pasti pada tahu semua kan? Yuk kita nyanyikan lagu yuk, tetap masih berdiri ya, jangan ada yang duduk. Oh Sukacitaku, ada gerakannya loh. Oh Sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya aku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya aku berserah, Engkau sumber kehidupanku. Pam 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 cuap, pam 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 pam. Oke. Udah pada lelah belum? Kalau belum lelah, kita akan melanjutkan pujian kita lagi. Kita akan nyanyikan lagu Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Oke? Ayo Sam. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku
jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk puji-pujian yang masih bisa kita panjatkan Tuhan. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kami mohon akan pimpinan penyertaan-Mu. Tuhan berikan kami hati yang untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua telah berdoa. Amin. Halo, selamat pagi anak-anak, selamat hari Minggu ya. Hari ini Lause Hemi mau mengajak kita untuk melihat satu firman Tuhan yang bercerita tentang kepercayaan ya, sebuah kepercayaan. Apa itu kepercayaan? Misalnya nih, papa mama mau pergi, mempercayai kita sebagai anak nomor 1, tolong jaga adik ya, gitu ya. Apa itu kepercayaan? Papa mama misalnya mau bertemu dengan tamu, nanti anak-anak tolong pada waktu tamu datang jangan ribut, jaga adiknya ya supaya jangan ribut. Sebuah kepercayaan. Nah, kepercayaan ini datang dari seorang tuan yang kaya, yang mempunyai uang, mempunyai talenta. Dia memanggil 3 hambanya, lalu dia mempercayakan talenta-talenta kepada hambanya. Hamba yang pertama, dia memberikan 5 talenta ya. Lause Hemi anggap ini merupakan talenta. 1, 2, berapa? 3, 4, dan 5. Itu kepada hamba yang pertama. Dipanggil lagi hamba yang kedua, diberikan 2 talenta. 1, 2. Lalu kepada hamba yang ketiga diberikan 1 talenta. 1. Ya, nah setelah semua menerimanya, dikatakan tuannya itu lalu pergi. Dia memberikan sesuai dengan kesanggupan masing-masing. Lalu, ya dengan bersemangat yang diberikan 5 talenta itu, walaupun hari hujan, hari panas, dia memakai payung dengan semangat dia pergi mencari, menambah 5 talenta itu. Dan dia berhasil, luar biasa. Berapa yang ditambahkan? Dari 5 talenta yang dipercayakan, dia menambahkan menjadi 5 talenta lagi. 5 tambah 5 berapa? Betul, 10 ya. Jadi sudah dapat 10. Lalu hamba yang kedua tadi Lause Hemi bilang dikasih berapa? 2, benar sekali. Kalau dilipat gandakan langsung jadi berapa? 2. 4 talenta, betul ya. Wah, dengan semangat mereka berusaha sebelum tuannya datang ya, sebelum tuannya datang. Lalu yang berbeda dengan hamba yang ketiga, justru 1 talenta yang diberikan dia tidak tambahkan. Malah dia pikir gini, aduh saya takut ini ya, saya mau sembunyi aja talentanya. Ditanam, tidak dikembangkan ya. Nah, pada waktu tuannya datang, kepercayaan itu kan selalu dimintai apa kalau dari sebuah kepercayaan? Tanggung jawab. Kalau sudah adik-adik dipercayakan misalnya ya, ada guru misalnya, percayakan kalian hari ini jadi pemimpin kelas, pemimpin doa, mengatur kelas, jangan ribut kalau pas belajar. Kan habis dipercayakan, apakah gurunya langsung pergi? Nanti pada waktu kelas itu dia bilang, loh kamu gimana? Harus bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diberikan gitu ya. Nah, Tuhan ini juga meminta pertanggungjawaban kepada para muridnya. Kepada para pegawainya itu ya. Nah, setelah lama, dibilang lama loh, bukan pergi hari ini besok datang, enggak. Artinya masih ada waktu. Yang tadi Lause Hemi bilang hamba pertama hujan, panas, dia pergi aja gitu ya. Dia berusaha untuk melipat gandakan. Nah, lalu dikatakan pada waktu itu hambanya ini, tuannya ini datang, lalu dia mengadakan perhitungan. Oh, sini. Hamba yang punya, yang saya kasih 5 talenta. Apa yang telah engkau lakukan dengan 5 talenta itu? Tuhan, wah, terima kasih untuk 5 talenta yang Tuhan berikan. Saya lipat gandakan menjadi 10 Tuhan. Wah, tuannya tepuk-tepuk punggungnya. Wah, hebat. Terima kasih kamu telah melakukannya ya. Wah, kamu telah melakukan apa yang dipercayakan. Lalu datang lagi yang dikasih 2 talenta itu. Lalu dia juga bilang, oh Tuhan, aku juga sudah menjalankan talenta gitu ya. Oh, kamu dikasih 2,
aku gandakan menjadi 2 lagi, jadi 4. Wah, aku senang kepada hamba-hambaku yang setia. Ya, lalu tuannya panggil yang terakhir, yang ketiga, dikasih berapa anak-anak? 1 talenta. Tapi yang sangat mengecewakan, hamba yang dapat 1 ini, kalau hamba yang pertama dan kedua dikatakan oleh tuannya gini, baik sekali perbuatanmu, hai hamba yang baik dan setia. Engkau telah memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Artinya kamu gak dikasih banyak tapi kamu bertanggung jawab gitu ya. Dia senang. Lalu datanglah hamba yang menerima 1 talenta itu. Dia bilang begini, Tuan, aku tahu bahwa Tuan itu adalah orang yang kejam, menuai di tempat di mana Tuhan tidak menanam, tidak menabur, memungut di mana Tuhan tidak menanam. Waduh, karena itu aku takut, aku menyembunyikan talenta itu ke dalam tanah, itu ya. Aku menyembuhkan ke dalam tanah. Ini nih Tuhan tak kembaliin punya Tuhan 1. Jadi dia tidak melakukan apapun. Dia diam aja, dia tidak mau bekerja, dia tidak mau pergi, dia berpikir dengan pikirannya sendiri, lalu dia menanam ini talenta yang diberikan. Dengarkan apa kata tuannya. Hai kamu hamba yang jahat dan malas, katanya ya. Jadi kamu sudah tahu kalau aku ini misalnya menuai di tempat di mana aku tidak menabur, memungut di mana tempat aku tidak menanam, harusnya kamu berikan uang itu kepada orang untuk dijalankan supaya kembalinya aku dari bepergian uang itu sudah berbunga seperti hamba 1 dan 2, gitu ya. Wah, karena itu kamu tidak setia, diambil talenta yang hanya 1 itu dan diberikan kepada yang 5 yang menjadi 10 itu. Jadi yang menjadi dapat 5, dia jadi dapat punya berapa sekarang? 11 ya. Nah itu ya. Nah lalu di firman Tuhan bilang begini, ketika kita dipercayakan untuk melakukan tanggung jawab, sekecil apapun itu belajar melakukan dengan setia. Tanggung jawab yang paling kecil yang datang dari Tuhan itu apa kira-kira? Tuhan mau kita itu belajar berdoa. Makanya dibilang tetaplah berdoa. Bahkan Tuhan mengajarkan, ingat beberapa minggu lalu, 2 minggu lalu kalau saya ini nggak salah ya, kalian diajarin untuk hal berdoa. Berdoa seperti yang diajarkan Yesus. Apa doanya? Bapa kami yang ada di surga. Ayo, siapa yang sudah hafal? Pasti lause-lausenya udah cek ya. Nah, yang sudah hafal saya dikasih jempol gitu ya. Artinya kepercayaan yang kecil tapi dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Bukannya begini, alah dikasih kepercayaan doa Bapa kami, nggak usah lah, nanti aja lah. Kan saya juga nggak tahu, wong stay home kok, nggak ketemu hari Minggu. Kalau di WA, pura-pura aja misalnya nggak usah baca, nggak usah jawab. Boleh begitu? Nggak boleh. Tapi bisa kita melakukan begitu? Bisa. Tapi berarti kita sama dengan hamba yang nomor berapa? 3. Tidak setia dalam hal-hal yang kecil. Nah, cerita hari ini mau mengajak kita untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Waktu Tuhan kasih tanggung jawab, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Jangan jadi orang yang terus memberi alasan. Misalnya nih kita punya kemampuan, bisa bernyanyi atau bisa berpuisi, ya. Nah terus ketika diminta untuk pelayanan kita bilang enggak males si A aja. Kita merasa aduh lagu gitu mah ecek. Aku biasanya nyanyi lagu yang gitu, yang seriosa, lagu-lagu begitu kan lagu taman kanak-kanak nggak mau Nah belajar setia. Ketika Lause lihat, dia nyanyi lagu ini bagus banget. Nanti dipercayakan lagi satu waktu mungkin bisa dibuat, satu waktu bisa solo dan sebagainya. Bukan solo di Jawa Tengah, bukan solo nyanyi sendiri ya. Nah anak-anak mari kita belajar setia. Apalagi stay home, tidak bergereja di gedung gereja, tidak sekolah di gedung sekolah. Banyak hal kita bisa menyembunyikan ya. Tapi Tuhan mau sebagai anak-anak Tuhan kita belajar setia. Ketika Tuhan mempercayakan kita untuk berdoa, mengingatkan kita untuk membaca firman, itu hal-hal yang sepele, kecil. Mungkin kita tidak merasa itu terlalu penting banget karena tidak ada nilai, ya. Lause kalau guru di sekolah kasih nilai, kalau di gereja apa nilainya, gitu ya. Bahkan mungkin tidak ada hadiah.
Mungkin kalau di sekolah kita bisa dapat apresiasi, ada hadiah. Di gereja mungkin enggak. Tapi ingat, mata Tuhan ada di mana-mana. Tuhan itu adalah Tuhan yang mempercayakan talenta kepada kita. Siapa yang mau jadi orang nomor 1? Dikasih 5, jadi 11 loh. Dapat 11 bonus 1. Siapa yang mau jadi orang nomor 2? Dan siapa yang mau jadi orang nomor 3? Ada? Enggak ada ya. Jangan mau. Kita harus setia, belajar setia kepada Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita dan Tuhan mempercayai kita. Oke? Nah, adik-adik, selamat hari Minggu. Mari belajarlah setia. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami berterima kasih karena kami dipercayakan oleh Tuhan talenta-talenta dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami sebagai anak-anak Tuhan, talenta-talenta itu tidak kami kembangkan. Mungkin kami pernah menjadi anak nomor 3 itu ya Tuhan. Pegawai yang nomor 3 atau orang nomor 3 itu yang tidak melakukan talenta kami. Tapi kami mau belajar melalui firman pada hari ini, melakukan firman Tuhan, setia dalam perkara yang kecil, sehingga Tuhan bilang bahwa, hai hambaku yang baik dan setia. Kami mau itu ya Tuhan. Tolong kami, walaupun kami masih kecil, tapi biarlah firman yang kami dengar boleh menolong kami untuk berubah, melakukan hal yang baik, hal yang benar, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan. Karena pada satu waktu, Tuhan pun akan meminta pertanggungjawaban itu kepada kami. Tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Selamat hari Minggu. Oke, anak-anak, kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada ayat hafalannya. Ayat hafalannya diambil dari untuk kelas tengah dan besar adalah Matius 25 ayat 21. Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Dan ayat hafalan untuk kelas kecil, Tuhan berfirman, setialah. Sekali lagi ya, Tuhan berfirman, setialah. Oke, lalu untuk persembahan, kalian bisa minta tolong papa mama untuk transfer ke rekening yang ada di deskripsi di bawah ini atau yang ada di QRIS di samping atau di samping sini ya. Oke, baik anak-anak semua, sampai jumpa. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.